One, two, three, let's go! Hai semuanya, balik lagi sama aku Amira Zanti. Hari ini aku akan bikin video first impression lagi dari satu buah foundation yang baru banget keluar. Nah, foundation ini adalah tada, Something Badass Foundation. Namanya Badass Breathable Full Coverage 12 Hour Serum Foundation. Ini udah terkenal banget brandnya dengan skincare-nya. Jadi kalau dia bilang kalau dia ada serumnya, itu aku percaya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja ke review dari foundation ini. Untuk klaimnya sendiri, dia bilang adalah dia itu breathable full coverage. Terus dia juga ada serum foundationnya. Jadi dia itu kayaknya nggak terlalu matte, tapi dia full coverage. Kalau di Instagramnya, dia itu klaim bahwa dia tampil super flawless dengan Badass Breathable Full Coverage dan oil control. Di dalamnya dijamin bikin kulit bebas kilap dan nyaman seharian. Ini BTW aku ambil yang shade-nya W02 Coco, karena cushion yang sebelumnya yang copy paste breathable cushion itu aku pakai yang shade-nya Coco. Tapi karena aku habis tanning dari pantai, aku juga sebenarnya agak kurang yakin ya kalau aku tuh masih pakai shade yang Coco. Tapi kita coba aja nanti. Kalau misalkan memang nggak cocok shade-nya, kita lihat dari formulasinya aja. Jadi dia bentuknya adalah tube gini, jadi bukan yang bentuk kaca dan lain-lain. Menurut aku ini lebih gampang untuk dipakai, tapi jangan sedih, dia beda daripada foundation yang lain karena di bawahnya sini dia ada pumpnya. Jadi lebih mempermudah kita untuk pakai foundationnya ini gitu, tinggal pump dong di atasnya. Di sini juga ada klaimnya lagi kalau dia itu created to achieve real human skin. Jadi dia ngeklaim kalau dia akan kayak kulit asli manusia gitu. Dianya ada 12 warna yang akan masuk ke seluruh warna kulit Indonesia. Terus dia high coverage, blurring effect, dan ready to slay like a badass. Oke. Dia ini juga udah cruelty free, terus breathable technology, sama dermatologically tested. Tuh aku swatch cuma sedikit itu banget. Wow, ini aku nge-swatchnya setitik loh tadi ngeluarinnya ya. Tapi ini langsung keluar banyak banget, lihat. Oke, langsung aja kita coba tanpa primer, tanpa moisturizer sama sekali. Ini aku bener-bener bare face. Kita coba ya. Aku pakai mungkin satu pump seperti biasa. Oke. Oke, ini dia foundationnya setelah aku pakai satu layer di muka aku. Tuh, ini ternyata warnanya masih sedikit masih masuk di kulit aku, cuma memang keterangan satu tingkat. Apalagi untuk bagian jidat, karena jidat aku yang paling gelap, ya kan, obviously. Tapi ini kalian bisa lihat sendiri, tadi aku pakai cuma satu pump aja, tapi ini udah bisa nutupin seluruh muka aku pakai sponge. Padahal sponge ini basah jadi dia nyerap foundation juga. Ini di muka aku yang belum pakai apa-apa, ini yang udah pakai satu layer foundation, ini bener-bener langsung dosa-dosa ketutup semua. Terus kalau dia klaimnya adalah kayak skin, jujur iya, dia nggak ngasih yang kayak glow yang terlalu lebay, tapi juga dia bukan yang matte gitu, jadi masih kayak healthy skin, kalian bisa lihat sendiri. Dan dia itu nempel sama kulit aku, padahal aku nggak pakai primer, aku nggak pakai moisturizer sama sekali di kulit aku yang lumayan kering ini. Nggak ada cakey, dia langsung nempel ke kulit. Bahkan biasanya di bagian sini itu tuh masih ada kayak cakey atau kadang tuh agak cracking gitu di bagian jidat-jidat aku sebelah sini, karena itu paling kering banget. Tapi ini nggak ada. Oke, ini dia pemakaian foundationnya di muka aku. Obviously dia keterangan satu tingkat dibandingkan sama leher aku karena aku habis tanning. Padahal kalau misalkan normalnya kulit aku memang pakai foundation yang warnanya ini gitu. Dan ini udah aku kasih concealer juga. Tadi aku nggak pakai concealer dari Something, aku nggak beli karena aku baru cobain ini Mother of Pearl punyanya Tasya Farasya. Aku juga baru cobain dan ternyata dia full coverage banget. Jadi foundationnya ini kalian bisa lihat sendiri, dia sangat full coverage. Dia nutupin pori-pori, dia nutupin juga imperfections yang ada di muka, bekas-bekas jerawat. Tapi memang aku ngerasanya kalau di bagian bekas-bekas jerawat yang agak lebih hitam, dia
harus di build gitu. Jadi dia nggak benar-benar langsung akan full coverage banget. Dan ini karena warna keterangan, jadi kelihatannya di kamera agak sedikit abu-abu. Padahal kalau real life ini warnanya mirip banget sama warna kulit aku. Tapi somehow yang sebelah sini tuh sedikit lebih abu-abu. Aku juga nggak ngerti kenapa. Mungkin aku pakainya lebih kebanyakan. Tapi yang sebelah sini tuh lebih natural gitu. Cuma kayaknya foundation ini tuh nggak bisa di build. Kenapa? Karena tadi yang pertama ini kan aku cuma pakai 1 layer doang. Jadinya hasilnya lebih natural dan lebih nyerap ke kulit. Sedangkan yang bagian sini, karena tadi aku ada imperfections, aku ada bekas-bekas jerawat dan ada lagi jerawat yang aktif di sini, aku pakai agak lebih tebal gitu. Aku pakai 2 layer tadi akhirnya. Dan memang beda hasilnya karena aku ngerasanya sebelah sini lebih kering dan lebih sedikit ada cakey dibandingkan sebelah sini. Sebelah sini tuh lebih mulus, lebih natural, lebih kayak kulit gitu ya. Terus kalau feelingnya sendiri sih ya, ini tetap lengket, tapi nggak lengket-lengket banget juga. Dan dia tetap transfer di tangan kalau belum di set ya. Karena kalau klaimnya di Instagram katanya dia nggak transfer ke masker gitu. Cuma mungkin memang harus di set dulu. Cuma kalau misalkan kayak gini doang terus pakai masker sih aku rasa akan tetap nempel, karena di tangan aja ini nempel gitu. Ini kalian bisa lihat sendiri, dia langsung nyeplak bekas tangan aku barusan. Kalau misalkan nggak di set pakai bedak, tapi kalau misalkan nanti di set pakai bedak mungkin dia akan lebih nggak transfer. Jadi kalau menurut aku kayaknya a little goes a long way buat foundation ini. Jadi nggak usah pakai yang terlalu berlebihan karena jadinya nanti malah jadi abu-abu kayak aku tadi. Tapi kalau pakainya sedikit-sedikit itu juga udah nutup banget, tapi jadinya kayak kulit gitu, malah jadi lebih bagus menurut aku. Sekarang jam 12.48, nanti aku akan kasih lihat lagi ke kalian setelah nanti malam. Oke, ini dia pemakaian foundationnya di muka aku setelah aku kasih bedak dan lain-lain. Terus tadi aku akhirnya udah pakai bedak yang lebih gelap untuk nyamain leher aku, jadi udah oke banget. Tapi kalau kalian salah fokus sama highlighternya, ini super duper blinding banget, lihat. Kalian bisa lihat, dan ini aku pakai dari Something juga. Ini yang Immortal highlighter yang shade-nya Champion. Ini tuh bagus banget guys ternyata, karena dia sesuai sama yang aku suka. Dia tipikal highlighter tuh yang bukan ada glitternya, terus dia tuh yang smooth, lembut banget. Dan kalau dikenain ke muka ini kayak gini, dia tuh langsung kayak langsung nyatu gitu loh sama kulit, tapi dia blinding banget. Selanjutnya aku mau lanjutin dulu pakai ini dulu nih. Ini juga produk barunya Something. Ini adalah Seriously Balance Makeup Setting Spray. Aku kepo banget mau cobain karena sekarang ini karena tadi dikasih bedak banyak, jadinya aku kulitnya agak kering gitu ya menurut aku. Dan sekarang jadi mau langsung aku kasih si setting spraynya, sekalian coba juga. Ini masih baru banget aku buka. Klaimnya dia ini adalah untuk menjaga makeup lebih tahan lama dan diperkaya dengan kandungan inositol, yaitu smart ingredient yang dapat membantu mengatur produksi sebum di kulit. Jadi sepertinya ini lebih baik dipakai sama kulit yang berminyak ya, supaya mengatur kontrol minyak yang akan keluar di muka kita. Cuman aku mau coba pakai untuk ngelembapin muka aku juga. Botolnya slim banget, menurut aku enak buat dibawa-bawa. Dia nggak seberat dan sebulky yang lain. Coba kita cek spraynya dulu ya. Kenceng banget. Cuma wanginya agak aneh ya. Aku agak kurang suka sama wanginya sih, to be honest. Tapi untuk semprotannya kencang banget, bagus sih menurut aku. Ini sekalian aku cek juga ya. Jadi aku ngecek si foundationnya hari ini, sama ngecek si setting spraynya apakah dia akan tahan seharian, apakah dia benar-benar akan menahan makeup jadi lebih dari 12 jam. Nanti malam aku akan kasih lihat lagi ke kalian setelah aku pulang dari kantor, karena abis ini aku akan ke kantor dulu. Jadi aku otomatis akan pakai masker, aku akan capek-capek, keringet-keringetan, itu udah pasti. Jadi kita lihat nanti, oke? Oke guys, sekarang udah jam 2.49. Jadi kurang lebih aku udah pakai foundationnya itu sekitar 14 jam. Dan menurut aku ini foundationnya masih ada. Aku ngomong gak terlalu kenceng-kenceng karena ini udah mau jam 3 pagi. Sekarang aku mau kasih lihat ini kalau si foundationnya tuh masih ada banget di kulit aku. Cakey ya pasti, terus kayak lebih kelihatan kusam iya. Terus kelihatan kan di kamera nih, kelihatan kayak sedikit lebih kusam daripada tadi, udah nggak fresh gitu ya. Apalagi tadi aku pakai masker seharian. Tapi untuk pakai masker seharian
seharian di bagian hidung nih nggak hilang sama sekali. Bagian masker tuh cuma ngecap bagian talinya doang, tapi nggak hilang bagian sini. Di bagian sini juga nggak hilang sih, tapi sedikit gitu loh. Jadi ini si blush on aja masih ada gitu, highlighter masih ada. Terus di bagian dagu cuma fading aja dan agak pecah sedikit, tapi bukan yang hilang. Biasanya kan banyak foundation yang udah aku pakai, terus aku pakai masker seharian dia langsung hilang, langsung nempel di masker dan lain-lain. Ini juga sebenarnya nempel banget di masker nih. Ini masker yang aku pakai tadi seharian dan dia benar-benar nyeplakin foundationnya. Hidung aku di sini sih masih kayak aman-aman aja gitu ya. Untuk dipakai selama 14 jam nyeplak di masker tentu, tapi nggak hilang hasilnya di muka. Ini oke banget menurut aku. Untuk teksturnya, untuk ketahanannya, tadi aku pakai selama 14 jam dan masih seperti ini. Dia nggak ngangkat, dia cuma agak fading aja. Itu bagus, ketahanannya bagus. Untuk harga 100 ribuan foundation ini menurut aku worth to buy, apalagi untuk dipakai di bawah masker kayak sekarang ini. Oke, segitu dulu aja review aku tentang foundation barunya dari Something. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa like, jangan